عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini bahasan terakhir dari bagian ke-10 Shana'i' al-Ma'ruf, ya, perbuatan ya, kebaikan. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rawahu Muslim. Setiap hamba nanti akan dibangkitkan atas apa yang dia wafat padanya. Setiap hamba nanti akan dibangkitkan seperti halnya ketika dia meninggal dunia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syekh hafizahullah ta'ala beliau katakan, fayub'atsu kullun ala ma kana alaihi min halin fid dunya. Maka setiap hamba nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana kondisinya ketika di dunia. In mata ala khairin wa birrin wa ma'rufin fa innahu yub'atsu ala dzalik. Kalau dia wafat, dia meninggal dalam keadaan baik, dia di dunia senantiasa melakukan hal-hal yang ma'ruf, maka nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam kebaikan. Wa in mata ala munkarin wa syarrin wa fasadin wa idzain fa innahu yub'atsu ala dzalik. Kalau sebaliknya dia wafat dalam keadaan mungkar, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dalam keadaan masih melakukan perbuatan-perbuatan keburukan dan kerusakan, maka dia akan dibangkitkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi demikian. Dan hadis ini jemaah sekalian memberikan peringatan kepada kita. Kita tidak tahu akhir hidup kita itu seperti apa. Dan Nabi SAW juga sudah mengabarkan kepada kita, ada orang-orang yang mereka melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, tetapi di saat hidup dan matinya tinggal sejengkal, dia melakukan perbuatan ahli nar. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan demikian, maka dia masuk neraka. Ada juga orang-orang yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ma yakunu bainahu wa baina ajalihi, sampai ketika jarak antara hidup dan matinya tinggal sejengkal, dia melakukan perbuatan ahlul jannah. Wa mata ala dzalik, dan dia mati dalam keadaan demikian, maka dia pun masuk ke dalam surga. Ini kabar dari Nabi SAW kepada kita yang menunjukkan bahwa tidak ada di antara kita yang bisa menjamin akhir hidup kita seperti apa. Maka janganlah kita merasa aman. Jangan merasa aman ya, bahwa saat ini kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti nanti juga berakhir dengan ya, kebaikan. Belum tentu. Ya, sehingga itu kita selalu khawatir. Dan kekhawatiran kita dengan kondisi ini untuk apa? Mengendalikan diri kita supaya terus berusaha berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-khauf yang merupakan rukun dari ibadah yang kita lakukan ya, rasa takut ya, yang harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap mukmin, yang itu merupakan salah satu dari rukun ibadah ya, adalah rasa takut yang mengantarkan kita untuk terus berhati-hati dan terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, ya sekali lagi tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin di antara kita bahwa akhir hidupnya itu adalah akhir yang baik. Ya, sehingga salah satu pesan dari ya, salah seorang alimun rabbani, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala, ya, jangan tinggalkan di dalam doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai apa? Husnul khotimah, akhir hidup yang baik. Ya, karena kita tidak tahu jamaah sekalian. Ya. Maka tentu orang-orang yang ikhlas dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbingnya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya. Ya. Berada di atas ya, kebaikan itu, dan ya, dia akan wafatkan dia dalam kebaikan biidznillah. Tapi yang harus ada pada diri kita, jangan gurur
Jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana besok kita, apa masih tetap berada dalam kebaikan, dalam ketaatan atau tidak. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini ada ya faidah targhib wa tarhib. Ya, targhib ini memberi motivasi kepada kita, ya, mendorong kita agar supaya selalu berada dalam kebaikan, bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat, manfaat bagi kita dan bagi orang lain. Wa fihi tarhib, juga dalam hadis ini ada peringatan, ada ancaman. Ya. Tarhib itu ya menakut-nakuti. Ya. Hati-hati, itu tarhib. Ya. Kalau istilah kita ya bye-bye kamu. Ya. Itu peringatan. Nah. Ya. Tarhib dari apa? Perkara-perkara mungkar, memperingatkan kita dari perkara mungkar, dari amalan-amalan mungkar, dari kemaksiatan. Jangan sampai kemudian nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buruk. Wal'iyadzubillah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas dari ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Jabir ibn Abdullah. Ini sebagai targhib yang memberi motivasi kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan ya, kepada orang lain, ya, menyayangi, ya, berlemah lembut kepada sesama kaum muslimin, dan juga berisi tarhib, ya, peringatan dari perkara-perkara yang mungkar, perkara maksiat, dari perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memudahkan, siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang mukmin dari kesulitan-kesulitannya di dunia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya, ya, dari kesulitan-kesulitannya di yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang, ya, memudahkan urusan orang yang dalam kondisi sulit, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan, ya, kondisinya, urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi seorang muslim, ya, menutupi aib seorang muslim, kekurangan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu hambanya, menolong hambanya selama hamba tersebut menolong atau membantu saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, yang di jalan itu dia menuntut ilmu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid, dan mereka berkumpul itu yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, mereka mempelajarinya ya sesama mereka, illa yang melainkan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga meliputi mereka. Malaikat-malaikat juga pun mengelilingi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yang hadir di Baitullah ini, di masjid. Mereka mempelajari Al-Quran, membacanya, dan menggali ya hikmah-hikmah atau faidah-faidah dari dalam Al-Quran. Mereka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para malaikat. Allah sebutkan mereka-mereka itu, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Kemudian waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya, sedikit amalnya, ya maka nasabnya itu tidak akan menjadikan dia cepat. Artinya orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan amalan-amalan kebaikan, nasabnya itu tidak bisa menolongnya. Dalam riwayat yang lain yaitu disebutkan bahwa nasab seseorang itu tidak mempercepat dia masuk ke dalam surga dan tidak memperlambat dia masuk ke dalam neraka. Ya, nasab itu tidak berpengaruh kecuali dengan amal saleh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan lidzalika kanal jazaa'u mumathilan lil amali min jinsihi fil khairi wasyarri. Oleh karena itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jaza ya balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu serupa dengan amal yang dia kerjakan. Ya. Kalau dia memudahkan urusan saudaranya sesama kaum muslimin, maka Allah akan mudahkan urusannya. Dia membantu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Demikian pula keburukan yang dia lakukan. Siapa yang menyulitkan urusan kaum muslimin, maka dia akan disulitkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah kita sebutkan jemaah sekalian, sejatinya ketika kita melakukan kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Apa yang kita berikan kepada saudara kita itu sejatinya untuk kita. Karena dengan kita memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan untuk kita. Semakin banyak kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita, manfaat yang kita berikan kepada orang lain, maka semakin banyak pula
kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ya dalam hal perkara-perkara ma'ruf, ya, dalam hal kebaikan, manfaat yang mereka berikan kepada sesama kaum muslimin di antara mereka. Mereka saling berlomba-lomba. Ya, saling berlomba-lomba untuk memberikan manfaat kepada sesama. Karena mereka menyadari, mereka memahami dengan benar bahwa yang mereka lakukan itu semua akan kembali kepada diri sendiri. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu seorang yang dalam kesulitan yang berat, maka dia nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari kesulitan-kesulitannya di yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita diberikan peluang. Ya, seringkali kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan ini. Tetapi seringkali pula kita mengabaikannya. Ada orang-orang yang dalam kesulitan. Orang-orang dalam kesulitan, dia mengadu kepada kita atau menyampaikan kesulitannya kepada kita. Ya mungkin kita mampu untuk melakukannya, tapi kita masih 100 kali atau mungkin 1000 kali mempertimbangkan. Ya. Dan itu adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada juga orang-orang yang mereka diberikan peluang ini. Ada saudaranya mungkin dalam kesulitan dari sisi materi, ya. Lalu kemudian disampaikan kepadanya, dia tidak punya apa-apa untuk bisa dibantu, ya. Tapi dia punya link misalnya, yang dia mengetahui ada orang-orang baik yang punya kelebihan materi, ya. Ini bisa dia manfaatkan. Dia manfaatkan untuk kebaikan orang lain. Apakah dia tidak mendapatkan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Dia memperoleh kebaikan itu. Ya katakanlah kita tidak punya kemampuan materi, kita punya saudara, punya kenalan yang kita tahu dia punya kemampuan materi, kita tahu dia orang yang mudah juga memberi. Ada orang yang datang kepada kita, persangkaan baik daripada orang ini kita punya, ternyata kita tidak punya, pada saat itu tidak punya. Ya. Ketidakpunyaan kita itu bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi perantara antara dia yang membutuhkan dengan orang yang punya kelebihan. Dia mendapatkan pahala, kita pun yang menjadi perantara itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum akan merasakan, ya antum akan merasakan kebahagiaan ketika antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membantu saudara antum. Kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Karena di balik itu ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qurbah, ya, qurbatan yaumil qiyamah, kesulitan di yaumil qiyamah. Saat kita memudahkan, ya, melapangkan kesulitan saudara kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala ya melapangkan kesulitan kita nanti di yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau katakan, wa man aqala nadiman aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Ya, siapa yang menerima ya
Aqala ini dia membatalkan transaksi. Ya. Siapa yang menerima pembatalan transaksi jual beli, ya sudah jadi, sudah deal, tapi ternyata aduh menyesal ya beli ini, bagaimana, boleh enggak saya kembalikan saja, dan dia terima, maka nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala ya, juga akan ya membebaskan dia dari dosa-dosanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkannya. Wa man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu. Siapa yang mencari-cari aurat saudaranya, siapa yang mencari-cari kelemahan saudaranya, siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membuntuti aibnya dan menyingkap aibnya itu di hadapan manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di zaman kita sekarang ini ya subhanallah, cepat sekali untuk mengetahui aib orang. Ya, cepat sekali. Bahkan sekedar untuk diberikan sedikit gambaran akan berjubel orang, siapa itu? Apa itu? Ya. Mencari-cari aib seorang. Begitu dia dapat, dia ketahui aib orang itu, lalu kemudian dia pun berbicara kepada orang lain, dia sebarkan. Dan ini berbahaya. Kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan aibnya kepada seluruh manusia. Wa man darra musliman darallahu bihi. Siapa yang memberikan kemudaratan kepada seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala juga akan membalasnya. Wa man syaqa syaqallahu alaihi. Siapa yang menyulitkan, yang memberatkan saudaranya, maka dia juga akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man khadhala musliman fi mawdi'in yajibu nusratuhu fihi khadhalahu Allahu fi mawdi'in yajibu nusratuhu fihi. Siapa yang membiarkan saudaranya terhina, padahal dia harus dibela, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menghinakan dirinya. Allah akan membiarkan dirinya terhina. Wa man samaha samahallahu lahu. Siapa yang memaafkan, Allah akan memaafkannya. Warrahimuna yarhamuhumur rahman. Dan orang-orang yang penyayang, orang-orang yang penyayang, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi mereka. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba yang penyayang. Dan ini sifat, ya, salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, ya, penyayang, Ar-Rahim, pengasih. Dan dari sifat inilah, ya, dari sifat Rahman, ya, ini akan melahirkan apa? Perbuatan-perbuatan kebaikan kita. Ya. Orang-orang yang penyayang, ya, dia tidak akan membiarkan saudaranya dalam kesulitan. Ya. Wa man anfaqa unfiqa alaihi. Siapa yang memberi, maka dia juga akan diberi. Wa man au'a u'iya alaihi. Wa man afa an haqqihi afallahu lahu an haqqihi. Ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang kita lakukan, kebaikan, manfaat yang kita berikan kepada saudara kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sama. Ya. Wa man jawaza tajawazallahu anhu. Siapa yang memaafkan, ya, maka dia juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala kulli hal, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, manfaat yang kita berikan kepada saudara-saudara kita,
akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan ini selalu kita yakini jemaah sekalian. Dan yang paling sulit itu berkaitan dengan masalah kebutuhan, berkaitan dengan masalah materi. Di saat kita membutuhkan, lalu kemudian datang saudara kita menyampaikan juga kebutuhannya. Ini yang paling sulit. Dan di sini diuji apa yang disebut dengan itsar. Ya. Kita mendahulukan saudara kita, atau kita ya tidak peduli dengan saudara kita. Bukan berarti pula ya karena saudara kita yang butuh lalu kemudian kita biarkan diri kita binasa, tidak ya. Artinya di saat kita membutuhkan lalu kemudian ada saudara kita juga yang butuh, kalau itu bisa dibagi maka dibagi. Jangan biarkan saudara kita menderita ya. Dan ini jamaah sekalian ya, bahasan bab selanjutnya ini bahasan yang sangat juga ya, menarik, butuh perhatian kita, masalah hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan. Dan di zaman kita sekarang ini ya masalah ya persaudaraan ini ya ibarat apa, masakan yang aromanya paling enak, masakan apa? Masakan yang punya aroma enak sekali ya, tetapi realitanya ketika dirasa tidak seharum aromanya ya. Artinya saat kita berbicara masalah ukhuwah, keutamaan ukhuwah, Masya Allah ya, tapi dalam realita kita dapati subhanallah ya, di masa Nabi SAW ketika beliau hijrah ya, dari Makkah ke Madinah, apa yang dikuatkan oleh Nabi SAW, apa yang dieratkan oleh Nabi SAW? Masalah ukhuwah. Sehingga itu bisa kita katakan bahwasanya kekuatan kaum muslimin, kekuatan para sahabat radhiyallahu anhum ya, yang dengan kekuatan ini Allah Subhanahu wa taala lumpuhkan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala lemahkan orang-orang kafir. Yang untuk menguasai mereka itu ada dua kekuatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kekuatan akidah dan kekuatan apa? Ukhuwah, persaudaraan. Kalau salah satu dari keduanya ini lemah, ya maka mudah ya orang-orang di luar Islam ya untuk memecah ya, untuk meruntuhkan ya, untuk merusak kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal ya, bab atau bahasan tentang sana'i al-ma'ruf ya, amalan-amalan kebaikan ini sudah kita sebutkan hadis-hadisnya, dan jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap remeh ya perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan baik itu. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun ya, kebaikan itu hanya berupa senyum ya, orang sudah senang ketika melihat kita senyum ya, itu adalah kebaikan. Idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah ya, memasukkan rasa senang ke dalam hati seorang yang beriman itu bisa mendapatkan ganjaran pahala sedekah. Jangan kita anggap remeh kebaikan-kebaikan itu, karena kita tidak mengetahui kebaikan yang mana yang ternyata dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada bab yang ke-11, yaitu hukuk al-ukhuwah al-imaniyah. Hak-hak persaudaraan ya, yang persaudaraan dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau hafizahullah taala mengatakan, innallaha subhanahu allafa bihadzal din al-azim bainal qulubil mutanafirah
wan nufusi al-muta'adiyah fa asbaha ahluhu ikhwatan fillahi mutahabbina muta'awinina ala ta'atillah yajma'uhum dinullahi ta'ala wa hadhihi ni'matun 'uzma yajibu ala kulli muslimin an yakuna ala dhikrin laha wa an la yaghfala anha wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang mulia ini, ya, dia menjadikan hati-hati manusia yang ya bermusuhan, ya, jiwa-jiwa manusia yang bermusuhan, ya, dengan agama ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya mereka bersatu, ya mereka bersaudara, saling mencintai, saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kita perhatikan di sini jamaah sekalian, ukhuwah, persaudaraan, ya, adalah persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang besar. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah berikan kepada kita. Yang harus senantiasa kita ingat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mengingat nikmat yang besar ini. Ya, dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran. Ya, ayat 103 Allah katakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya, ketika sebelumnya kalian itu bermusuhan. Ya, sebelumnya bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala lunakkan hati-hati kalian. Ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah lunakkan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang saling bersaudara, saling menyayangi, saling mengasihi. Fa ahlul iman kal jasadi al wahid. Orang-orang yang beriman itu laksana satu tubuh. Ghayatuhum wahidah. Ya. Orientasi mereka, tujuan mereka satu. Apa tujuan dari orang-orang yang beriman? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa humumuhum musytarikah. Ya. Dan juga apa? Ya. Kesedihan-kesedihan mereka itu ditanggung bersama. Wa amaluhum wahidah. Harapan-harapan mereka, cita-cita mereka juga satu. Yajma'uhum ibadat rabbin wahidin bil istislami lahu. Yang menyatukan mereka, yang mengumpulkan mereka adalah penghambaan diri mereka kepada Rabb yang satu, penyerahan diri mereka kepada Rabb yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu fil ubudiyyati lahu, juga yang menyatukan mereka adalah keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu li amrihi, mereka merealisasikan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wattiba'i syar'ihi, mengikuti sunnah, ya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, wal iktida'i bi rasulih salawatullahi wassalamu alaihi, mengikuti ya, mencontoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah sekalian, orang yang memiliki tujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki cita-cita yang tinggi, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka itulah orang-orang yang bersaudara. Bahkan itu adalah persaudaraan yang paling kuat, lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Persaudaraan iman lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Bahkan ada di antara para salafus saleh yang mengatakan kalau kita berkumpul dengan saudara-saudara nasab kita, yang teringat adalah apa? Dunia, urusan dunia. Tapi kalau berjumpa dengan saudara-saudara seiman, yang teringat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan sahabat, dengan saudara-saudara seiman, ini akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berjumpa dengan saudara-saudara nasab itu justru lebih banyak mengingatkan kita kepada dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang-orang yang beriman sesama mereka itu seperti al-bunyan, seperti bangunan yang saling menopang salah satu sudutnya. Sambil beliau sallallahu alaihi wasallam mengeratkan jari-jarinya. Itu bertanda bahwa orang-orang yang beriman itu mereka saling menutupi, saling membantu, saling menolong, saling mencintai, saling berkasih sayang dan seterusnya. Juga dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu maqal, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi, mereka saling berlemah lembut, itu ibarat al-jasad al-wahid, seperti satu tubuh. Kalau ishtaka, salah satu dari anggota tubuh itu sakit, maka tada'a lahu sa'irul jasad, anggota tubuh yang lainnya pun akan merasakannya. Dengan apa? As-sahar wal humma, dia tidak bisa tidur dan demam. Kalau ibu jari jempolan kita cantengan, bangkai, DP kuku batusuk daging, demam satu badan dan tidak bisa tidur. Atau yang paling sering lah sakit gigi, maka kita tidak bisa tidur, tangan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini Nabi SAW memberikan gambaran orang-orang yang beriman. Dan ini adalah gambaran yang sangat kuat, menunjukkan kebersamaan orang-orang yang beriman, persaudaraan dari orang-orang yang beriman. Tapi bagaimana realitanya? Bagaimana realitanya? Kita bisa melihat sendiri. Nah, kata beliau hafizahullah taala, fa hadhihi al hadits wa ma jaa fi ma'naha tadullu dalalatan zahiratan ala wujubi tadamun bainal muslimin. Kedua hadis ini dan masih banyak pula hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini menunjukkan secara nyata, secara jelas bahwa wajib bagi orang-orang yang beriman, wajib bagi mereka untuk saling menopang, wat tarahum wa ta'atuf, saling menyayangi, saling berlemah lembut di antara mereka, wat ta'awun, saling tolong menolong, ala kulli khair, dalam masalah kebaikan-kebaikan.
Wa fi tashbihihim bil bina'il wahid wal jasadil wahid ma yadullu ala annahum bitadamunihim wa ta'awunihim wa tarahumihim tajtami'u kalimatuhum wa yantadhimu saffuhum wa yaslimuna min syarri aduwwihim. Dan perumpamaan yang Nabi SAW sebutkan, ya seperti satu bangunan, seperti satu tubuh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya itu mereka saling menopang, saling mendukung, saling tolong menolong, saling mengasihi. Kalimatuhum wahidah. Jadi mereka satu kata. Barisan mereka satu, tidak saling sikut, apalagi saling tendang. Dan dengan sifat yang Nabi SAW sebutkan ini, dengan gambaran yang Nabi SAW sebutkan ini, bisa menyebabkan mereka, orang-orang yang beriman, kaum muslimin secara umum, selamat dari rencana-rencana buruk orang-orang di luar Islam. Ini kalau orang-orang Islam, ya kaum muslimin, seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, kalbunyan, seperti satu bangunan, seperti satu tubuh. Ya. Tapi kalau tidak seperti itu, ya maka mudah bagi orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya. Dan kita bisa melihat kondisi kita saat ini. Ya. Di beberapa tempat, ya saudara-saudara kita kaum muslimin diperlakukan dengan zalim oleh orang-orang di luar Islam, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di masa Nabi SAW, satu orang yang disakiti oleh seorang Yahudi itu menyebabkan terjadinya perang antara kaum muslimin dengan orang-orang di luar Islam. Nah, sekarang ini sudah ribuan, bahkan mungkin sudah jutaan saudara-saudara kita di kalangan kaum muslimin ya, yang dizalimi, yang dibunuh oleh orang-orang di luar Islam. Tapi apa yang bisa kita buat? Ilallahil mustaka. Hanya kepada Allah kita mengadu. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan doa saja kita sudah tidak melakukannya, betul-betul dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di adzan dulu, kita lanjutkan ba'dal adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau katakan, wa hadhihi al-ukhuwatu allati tajma'uhum sya'nuha wa makanatuha a'zamu min ukhuwatin nasab. Jadi persaudaraan yang menyebabkan bersatunya kaum muslimin, persaudaraan yang ya, menyebabkan kaum muslimin ini ya berada di dalamnya, ini adalah perkara atau kedudukannya di dalam agama kita ya, dia memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan ya lebih ya, tinggi daripada al-ukhuwah atau ukhuwatu an-nasab, daripada persaudaraan nasab. Li'annal jami'a fiha dinullah, karena dalam ukhuwah yang kita bahas ini, yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, yang menyatukan mereka itu adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengumpulkan mereka, yang mempersatukan mereka adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan persaudaraan mereka itu ya diikat dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Artinya ya, wajib kita bersaudara
ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghayatu minha nailu ridallahi subhanahu wa ta'ala. Juga persaudaraan yang dibangun di dalam Islam ini ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kana wajiban ala kulli muslimin an yar'a li hadhihi al-ukhuwah haqqaha. Sehingga itu wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan, untuk menjaga. Wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan merawat, menjaga persaudaraan ya, dan hak-hak dalam persaudaraan ini. Wa an ya'rifa laha makanataha. Juga wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui kedudukan ukhuwah di dalam Islam. Wa an yahfadha hurmataha. Dia menjaga ya kehormatan daripada ukhuwah ini. Wa an yatahasha kullu amrin yanquduha aw yanqusuha. Dan berhati-hati, selalu menjaga, selalu menghindari hal-hal yang bisa meruntuhkan, hal-hal yang bisa merusak al-ukhuwah, persaudaraan. Dan kita di zaman sekarang ini dalam masalah ukhuwah ini benar-benar diuji, benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang ketiga yang beliau sebutkan dalam bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasabi imri'in minasy-syarri an yahkira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahul Muslim. Jangan kalian saling hasad ya, jangan kalian saling dengki. Wala tanajashu. Apa tanajashu ini? Nah, Ustaz, mada tanajashu? Ya, baik najas. Ya, dia biasa kita dapat di pasar, ada orang yang dia sebenarnya teman dari si pembeli, si penjual. Bilang, oh ini barang bagus, sini saya beli, bagus sekali ini. Untuk mempengaruhi orang lain supaya membeli barangnya. Tapi begitu si orang yang pembeli asli ini pergi, dia kembalikan lagi barangnya. Ini kadang kita dapat di pasar, mungkin di sini tidak ada. Ya. Tapi kalau di kota-kota besar itu banyak kita dapati. Ya. Dia seperti pembeli, tapi temannya si penjual. Nah, jangan melakukan seperti itu. Wala tabaghadu. Jangan saling baku marah. Ya, baku marah boleh, tapi ada batasnya. Berapa lama? 3 hari. Ya, itu manusiawi. Kita marah kepada saudara kita itu manusiawi, sesuai dengan fitrah. Dan itu diakomodir di dalam Islam. Boleh baku marah tapi hanya 3 hari saja. Lewat dari itu tidak boleh. Yang paling baik di antara kedua orang yang baku marah itu adalah yang pertama berdamai. Dan kalau kita mengetahui ada 2 orang yang baku marah sudah bertahun-tahun, maka kita harus mendamaikan keduanya. Bagaimana caranya? Walaupun dengan berdusta itu dibolehkan. Termasuk dusta yang dibolehkan ketika kita mau mendamaikan 2 orang yang baku marah, yang bertikai. Kemudian wala tadabaru. Jangan baku bombe. Apa kalau Gorontalo bilang? Baku bombe ini bahasa selatan, baku bombe, baku balik belakang. Tidak baku tegur. Ya, ketemu di jalan buang muka. Ini tidak boleh.
Wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya, jangan menjual di atas penjualan saudaranya atau membeli di atas pembelian saudaranya. Misalnya kita punya barang, ada orang yang sementara bertawar barang kita, ya, tiba-tiba datang semua, ini saja, ini lebih bagus, lebih murah. Wah, ini kalau terjadi di depan ya biasanya itu langsung bata apo itu. Ada orang yang dia membeli satu produk misalnya, dan kita lihat-lihat, aduh, dia semua beli itu. Ya. Pas begitu si penjualnya lengah, dia panggil, sini. Ada di sana yang lebih bagus. Itu tidak boleh. Kenapa itu tidak dibolehkan? Itu bisa merusak ukhuwah, persaudaraan. Ya. Itu bisa menumbuhkan permusuhan. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Ya. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, maka tidak boleh dia menzalimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu, jangan dia menghinakan saudaranya. Wala yahqiruhu, jangan dia merendahkan, menjatuhkan saudaranya. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketakwaan itu ada di sini. Nah, yushiru ila sadrihi 3 marrat. Ya, 3 kali Nabi memberikan isyarat at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Bihasabi imri'in minasyarr, ya, cukuplah seorang itu dianggap melakukan perbuatan keburukan an yahqira akhahul muslim, dia menghina saudaranya sesama muslim. Ya. Dan ini kadang kita anggap remeh. Ada teman kita, ya mungkin badannya kecil, pendek, ya. Kita beri lakop apa? Nah, lakop di sini kan ada ya, sampai terkenal pula. Ya, apa? TKP. Ya, yang kulitnya agak gelap, kaita. Ya. Kalau badannya tinggi jangkung, kapanja, apalagi, dan berbagai macam ya lakop-lakop yang diberikan. Ini jemaah sekalian, kalau orangnya tidak terima, ini menjadi dosa. Siapa yang pertama kali menciptakan itu, maka seterusnya itu akan menjadi dosa baginya. Ya. Jadi tidak boleh dilakukan kepada sesama muslim. Nah, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu. Jadi sesama muslim itu, ya, sesama muslim satu sama lain di antara mereka haram darahnya. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Bahkan Nabi SAW ya, menyebutkan di dalam hadisnya, ya, kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Ya, darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Ini menunjukkan kehormatan seorang muslim. Ya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Maka sungguh adalah perbuatan dosa besar orang-orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan jihad, sementara yang dia tumpahkan itu adalah darah kaum muslimin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haramun damuhu, haram darahnya ditumpahkan. Wa maluhu, haram darahnya, haram hartanya untuk diambil. Wa haramun irduhu, haram juga kehormatannya. Ini yang pernah kita sebutkan. Ya, kaum muslimin dulu di masa Nabi SAW, ya, itu sampai ada prinsip di antara mereka, damuk, darahku adalah darahmu. Ya. Ini kalau saya tumpahkan darahmu, berarti saya menumpahkan darahku sendiri. Kalau ada orang lain yang menumpahkan darahmu, berarti dia menumpahkan darahku. Ya. Saya harus membelamu. Ya. Mali maluk, ya, hartamu juga adalah hartaku. Kalau saya mengambil, ya, hartamu, itu adalah bagian dari hartaku yang tidak boleh juga diganggu oleh
oleh orang lain. Ada yang mengambil hartamu, itu dia sama dengan mengambil hartaku. Wa irdi irduk, kehormatanmu kehormatanku. Siapa yang mencederai kehormatanmu, dia sama dengan mencederai kehormatanmu. Ini yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita sebutkan pertama tadi. Ya, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang-orang yang beriman itu seperti satu bangunan. Ya. Orang-orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Ya. Tidak boleh saling mengganggu. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kata beliau hafizahullah taala, fahiya tahtajun min ahli al-iman al-mutaakhina fillahi ila riayati li hadhihi al-ukhuwah li alla tankharib. Ya. Maka persoalan ukhuwah ini, persaudaraan di dalam Islam ini, persaudaraan yang kita bangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah selalu kita jaga. Ya, selalu kita jaga. Ya, jangan sampai persaudaraan ini retak, persaudaraan ini putus. Walidha hadzara al-islamu ashaddat tahdhir min kulli amrin yakhdusu hadhihi al-ukhuwah aw yukhillu biha kat tanajush wat tahasud wat tadabur wat tabaghut wal ghibah wan namimah wa ghairiha li'annaha tukhillu bil ukhuwati wa tufarriqu bainal muslimin wa tushattitu shamlahum wa tujidul furqah bainahum wa tufittu fi ukhuwatihim wa tawahhihim. Ala kulli hal, bahwa persaudaraan yang kita bangun atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga. Wajib kita menjaganya, sehingga itu Nabi SAW memperingatkan kita dari hal-hal yang bisa meretakkan, yang bisa meruntuhkan persaudaraan itu. Saling membenci, saling hasad, marah, tidak saling tegur dan sebagainya. Ini dilarang di dalam Islam. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan bahasan ini, hadis ini kita ulangi bahasannya pada pertemuan berikutnya biidznillah, dan saya kira kita cukupkan bahasan kita pada malam hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan. Baik. Apakah berbuat baik atau menolong orang di luar Islam akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan berbuat baik kepada sesama muslim? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang kisah seorang yang masuk surga karena apa? Memberi minum seekor anjing. Ini kepada hewan, pada anjing. Maka tentu kepada manusia, siapapun dia, itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kemanusiaan, maka seluruh manusia itu sama, berhak untuk mendapatkan kebaikan. Dari sisi kemanusiaan, seluruh manusia itu sama, berhak mendapatkan perlakuan baik. Maka orang di luar Islam yang mereka tidak sedang memerangi kaum muslimin, jika mereka dalam kesulitan juga wajib kita tolong, wajib kita bantu. Tapi apabila ada dua orang, yang satu non muslim, yang satu muslim, mana yang lebih wajib kita bantu? Yang muslim. Ini bagian dari al-wala wal bara. Dari kebaikan yang kita lakukan, memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله